pajak semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Selamat berjumpa lagi dengan kami penyuluh pajak KPP Badora. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai PMK 74 tahun 2024 mengenai cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk usaha dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit atau pembiayaan. Bersama saya Endang dan telah bergabung rekan pajak lainnya yaitu Bapak Arif Budi Nugroho Assalamualaikum Bang Pajak. serta Mas Teddy Haryadi. Halo kawan pajak semua, Assalamualaikum. Semoga sehat-sehat selalu ya Bapak. Amin, alhamdulillah. Baiklah kawan pajak semua, sebelum kita kupas tuntas pembahasan kita mengenai PMK 74 ini, mungkin ada baiknya kami persilakan langsung kepada Bapak Arif untuk mengawalinya dengan kata pembuka mengenai perbankan nih Pak Arif. Kami persilakan. Izin selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum Bang Pajak. Hari ini kita kembali ya berjumpa dalam kelas pajak daring yang kita adakan ya, penyuluh KPP Badora yang selalu mengupdate dengan ketentuan-ketentuan terbaru. Hari ini seperti tadi disampaikan oleh Bu Endang, kita akan bahas ya PMK yang hangat ya, baru terbit bulan kapan nih? Baru sebulan ini ya. Seperti gorengan baru diangkat ya Pak ya. Masih hangat ya. PMK 74 tahun 2024 ya, yang mengatur tentang pembayaran biaya penghapusan piutang tak tertagih khususnya terkait pembentukan cadangan. Nah, tapi dalam pembahasan di sini dalam PMK ini hanya dibatasi untuk subjek pajak tertentu, yaitu adalah usaha perbankan dan usaha keuangan lain yang sejenis, artinya yang sama-sama memberikan atau menyalurkan kredit. Nah, seperti yang tadi sampaikan diminta oleh Bu Endang kawan pajak, mungkin sedikit cerita ya. Kita kaitkan antara ketentuan undang-undang perpajakan dengan keadaan atau kondisi di lapangan ya, terkait ketentuan-ketentuan khususnya terkait ketentuan perpajakan untuk perbankan. Jadi kalau kita lihat, kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan undang-undang PPH, kita harus hafal ya di luar kepala nih Mas Teddy, Bu Endang, pasal 4, pasal 6, dan pasal 9 undang-undang PPH kita. Pasal 4 mengatur tentang apa? Penghasilan. Mana penghasilan objek pajak, mana penghasilan objek pajak Bukan final, objek dan pajak penghasilan ya. yang bukan. Bukan objek pajak. Pasal 6 mengatur tentang apa? Biaya-biaya yang dapat dikurangkan ya. dikurangkan dari penghasilan bruto. Sementara pasal 9 mengatur tentang biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan atau dibebankan dari penghasilan bruto. Nah, dalam pasal 9 kawan pajak ya ada pengecualian ya, bahwa untuk usaha-usaha tertentu biaya cadangan atas piutang tak tertagih ya secara umum tidak boleh dibiayakan, tetapi untuk subjek pajak ya dengan clue tertentu maka dapat dibiayakan. Antara lain siapa? Terkait itu tadi subjek pajak perbankan, kemudian leasing dengan opsi ya, bahkan untuk menunjang kelestarian alam, untuk reklamasi usaha pertambangan, kemudian cadangan untuk menanam kembali usaha perhutanan dan sebagainya itu dikecualikan. Artinya perusahaan-perusahaan dengan clue tersebut dapat membentuk cadangan yang dapat dikurangkan dalam SPT-nya. Ini terkait pajak. Nah, dalam kesempatan ini kan pajak, ini kita sedikit pendalaman agak panjang, nggak apa-apa ya? Iya ya. Silakan Pak. Nah, dalam PMK 74 ini subjek yang diatur di sana adalah khususnya adalah usaha perbankan, termasuk usaha lain yang sejenis tadi, misalnya lembaga pembiayaan dan seterusnya. Nah, kalau kita ketahui kawan pajak, lembaga perbankan contohnya ya di sini merupakan suatu lembaga yang sangat vital. Vital itu apa, Bendang? Utama ya Pak ya. Utama penting dalam rangka menggerakkan perekonomian, karena fungsinya dia sebagai lembaga intermediaris ya, menampung dana-dana dari pihak-pihak yang mempunyai surplus modal ya, kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan modal. Jadi kalau kita tahu, kita kalau utang ke bank harusnya jadi modal usaha. Bu Endang kemarin habis kredit apa? Konsumsi. Wah, ini tidak dianjurkan ya, kalau bisa kita ambil pinjaman bank untuk modal usaha. Nah,
dari sini mungkin agak unik kan wajah ya terkait usaha perbankan. Kalau kita lihat biasanya Mas Teddy ini, biasanya sumber pendapatan perusahaan adalah apa? Dari sisi penjualan, ya, dia jual barang atau jasa ya Pak ya. ya cash inflow ya. Tapi untuk perbankan dia sumber kas masuk dan kas keluarnya dua-duanya adalah produk perbankan. Misalnya, kita diminta nabung nih ke bank A, bank B, bank C gitu kan, ada apa? Tabungan, apa depo? Situ ada misalnya ada promosi ini nggak misalnya, bunganya sekian dan seterusnya gitu ya. Nah dari sana bank akan membayarkan biaya bunga. Nah untuk biaya pun bagi perbankan itu adalah suatu produk yang mereka juga harus jual, harus laku lah intinya seperti itu. Nah sebaliknya dalam penyaluran juga mereka menyalurkan ya para perbankan nih seperti yang mudah-mudahan pernah ada pengalaman nggak yang sering datang kantor kita. Bank-bank tersebut menawarkan misalnya apa? Apa namanya? KTA, kredit apa? Konsulan. Ya kan? Kredit modal kerja, kredit apapun. Jadi yang unik di situ ya. Jadi perbankan ini fungsinya adalah apa? Menarik dana pihak ketiga, ya, kemudian menyalurkan ke pihak-pihak yang membutuhkan modal. Nah dari sini yang menarik ya, Pak Pajak ini banyak kan ya. Apa Pak? Jadi karena yang dioperasikan itu ada dana, maka sangat mengandung risiko. Oleh karena itu, baik secara komersil ataupun secara perpajakan, akan ada loh, boleh loh diperkenalkan membentuk suatu cadangan. Kalau kita pergi jalan-jalan mau hujan, kita bawa cadangan payung. Betul. Kita merasa aman nggak? Tentunya Pak. Bu Endang jalan-jalan ke kantor, bawa di dompet 100.000 sama 500.000. Lebih tenang yang mana? Tenang yang 500.000 dong. Ya, bawa 500.000 karena sudah bawa cadangan jika ada keperluan apa-apa. Nah, ini pun yang dilakukan di sisi perbankan ya. Karena sifat usahanya penuh resiko, maka baik secara komersil kemudian diadop di dalam kantor perpajakan boleh loh membentuk cadangan. Inilah yang kita bahas hari ini karena ada perubahan-perubahan ya. Sesuai pasal 9 tadi kalau boleh kita perdalam lagi bahwa perbankan boleh membentuk cadangan sesuai dengan amanat undang-undang ya. Tapi harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan tentu harus juga sesuai dengan POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, karena saat ini telah terbit nih kan pajak sebelumnya, bukan saat ini ya, sudah 2-3 tahun yang lalu telah terbit SAK 0109 ya terkait perhitungan cadangan. Maka secara regulasi ya di regulasi pajak atau Kementerian Keuangan atau pemerintah Indonesia mengeluarkan penyesuaian ya, yaitu dengan terbitkannya PMK 74 ini ya Pak ya. Gitu. Ya. Apa yang diatur dalam PMK 74 ini Ya. serta urgensi serta latar belakang diterbitkannya PMK ini. Mungkin Ya. sekaligus ya Pak ya dengan tujuan dari diterbitkannya PMK 74 ini Pak. Nah, baik, ini pertanyaan sangat bagus Bu Endang. Jadi kan pajak seperti yang tadi kita sudah spill di awal ya. Sesuai ketentuan perundang-undangan khususnya di pasal 9 ya Undang-Undang PPh kita, ketentuan terkait pembentukan cadangan khususnya untuk subjek perbankan dan usaha lain yang sejenis ini harus disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan kita dan tentunya setelah berkoordinasi dengan OJK. Oleh karena itu kita tahu ya bahwa standar akuntansi keuangan di kita itu ada beberapa pilar ya dan selalu sifatnya dinamis ya, selalu berubah. Misalnya kita tahu ada SAK mengatur berdasarkan IFRS ya. Kemudian yang mengatur tentang apa? Entitas-entitas yang mempunyai akuntabilitas publik. Kemudian juga ada SAK yang mengatur tentang etap ya, entitas tanpa akuntansi publik. Ada juga SAK mengatur tentang transaksi syariah, SAK tentang akuntansi pemerintah dan lain sebagainya. Nah, SAK ini semuanya dinamis ya kan Pak. Oleh karena itu telah terbit tadi SAK 109 yang mulai berlaku sebenarnya tahun pajak tahun 2000 ya 2022 Mami? Ya 2020 ya, maka tukang pajak pun menyesuaikan dengan perubahan yang ada di SAK tadi. Jadi kembali lagi bagi kawan pajak nanti yang termasuk dalam subjek pajak yang diatur dalam PMK ini harus menyesuaikan nih perhitungan PPh-nya khususnya dalam pembiayaan biaya cadangan yang akan dilaporkan di dalam SPT. Ya, itu mungkin maksud dan tujuan diterbitkannya PMK ini. Oke.
Apa kaitannya PMK dengan PMK ini dengan PMK sebelumnya ya, PMK 81 tahun 2009 ya Pak? Baik. Jadi sebenarnya terkait pembentukan biaya cadangan secara lebih umum, secara lebih luas ini diatur di PMK 81 ya, tahun cukup lama. 2009 Pak, ya. 2009. Memang atur tadi seperti kita sampaikan ya, perbankan, asuransi, leasing dengan hak opsi, usaha pertambangan, perhutanan dan sebagainya diatur di sana. Tetapi karena SAK yang berubah hanya terkait untuk subjek tadi perbankan dan usaha lainnya sejenis, maka PMK 74 ini hanya mengubah ya beberapa pasal yang ada di PMK 81. Jadi sementara pasal yang tidak diubah PMK 81 tentunya masih berlaku. Nah, terkait substansi perubahannya sebenarnya apa sih intisarinya kira-kira? Baik. Ya. Di Nah. PMK 81 ya Pak? Ya, gitu. boleh. Ada, jadi memang aturan di PMK 74 ini tidak merubah atau tidak mencabut ya, tidak Iya. mencabut di PMK sebelumnya. Jadi masih berpedoman juga di PMK 81. Cuman memang ada pasal yang dicabut, yaitu dari pasal 2 sampai dengan pasal 11. Jadi nanti di pasal 1 huruf A itu yang dicabut, kemudian kemudian di pasal 2 sampai dengan pasal 11. Jadi pasal-pasal yang lainnya itu misalnya di pasal 1 huruf B, C, D, E, F, kemudian pasal 12 sampai dengan 20 itu masih tetap berlaku di PMK 81 tahun 2009. Gitu sih Pak. Ya, jadi kembali lagi PMK 74 tidak mengubah seluruhnya ya di PMK Betul. 81 tapi hanya beberapa pasal yang sesuai saja. Kemudian mungkin kita balik lagi kali ya, Bu Endang dan Mas Edi dan teman-teman sekalian. Sebenarnya kita bahas di sini ini adalah terkait apa? Pembiayaan atas piutang ya. Yang misalnya seperti kita tahu ya, jika perusahaan menjual secara kredit ya, berarti kita bayar sekarang, bayarnya kapan? Bu Endang biasanya? Bayarnya bulan depan. Bayarnya Bulan nanti depan. gitu ya Pak. Ada Sesuai yang perjanjian. Gitu. Sesuai perjanjian. Ada kemungkinan nggak sudah janji bayar ternyata ingkar Menolak. janji tidak dibayar? Ada, pastinya ada Pak. Nah, secara ketentuan perpajakan ya, pajak dan teman-teman sekalian ya, secara undang-undang PPh, maka ketika ada piutang yang tidak dapat tertagih, ini pembebanan biayanya ada dua macam. Ya, ada dua cara. Cara yang pertama ini yang berlaku secara umum, artinya berlaku secara umum ini pada siapa berlaku? Pada wajib pajak sektor mungkin perdagangan, perusahaan-perusahaan sektor manufaktur dan lain sebagainya. Maka untuk perusahaan-perusahaan umum di sini, ketika ada piutang, ya piutang usaha macet misalnya tidak terbayar oleh customer, maka cara membiayainya adalah secara langsung. Atau kita kenal Metode dengan langsung. istilah apa? Direct method ya Pak. Direct. Ya, jadi ketika ada piutang macet nggak tertagih, kita hapus langsung saja, kita jurnal debitnya apa? Biaya penghapusan piutang, kreditnya Adalah piutang piutangnya, usaha usaha. misalnya. Ya, itu secara akuntansi. Nah, secara perpajakan harus ya didukung ya dengan bukti-bukti, dengan ketentuan yang ada. Misalnya apa, Mas Edi bisa jelaskan untuk penghapusan piutang? Melampirkan daftar nominatifnya di dalam SPT. Ya sudah Kemudian, dilaporkan ya Pak ya gitu ya, SPT itu. dilaporkan, kemudian juga memenuhi syarat-syarat lainnya, sudah dipublikasikan, sudah diserahkan kepada pihak-pihak terkait dan syarat-syarat lainnya. Itu secara umum ya, bahwa ketika ada piutang tak tertagih langsung dibiayakan. Nah, kembali lagi untuk usaha-usaha tertentu antara lain perbankan dan sejenisnya, maka tidak demikian caranya nih Bendang. Caranya pembebanan penghapusan piutang tadi harus dengan membentuk atau dapat dilakukan dengan membentuk cadangan terlebih dahulu. Jadi yang menjadi perubahan di sini ya dari PMK 81 ke 74 adalah bagaimana sih cara menghitung cadangan pada akhir periode atau pada akhir tahun buku. Perubahannya sebenarnya di situ Mas Edi ya. Jadi kembali lagi ketika perusahaan punya aset yaitu kredit diberikan. Oh, PT Bank A dia punya ya aset piutang ya diberikan kepada nasabah misalnya 1T. Ya kan? Kemudian ada penyisihan penghapusan piutang tak tertagih misalnya 100 miliar. Maka nilai aktiva bersihnya berapa? 1T kurangi 100 miliar? 990 miliar. Harus ngecek nih ya. 900 miliar berarti. Nah, begitu cara penyajian lini neraca. Jadi kembali lagi
perhitungan tentang cadangan ini kita menggunakan pendekatan neraca ya, yang merupakan offset dari aset piutang atau kredit yang diberikan. Jadi cara yang kedua seperti itu. Jadi kembali lagi, cara pembebanan di dalam SPT terkait piutang yang tak tertagih ada dua cara. Satu direct off tadi, yang kedua dengan cara pembentukan cadangan. cadangan. Di mana itu diatur secara khusus ya untuk pembentukan cadangannya seperti apa lewat PMK ini ya Pak ya. Iya. Nah di sini, langsung saja dilanjutkan Mas Edi, nggak apa-apa ya. Jadi dengan PMK 74 ini adalah perubahan ya yang digunakan dalam menghitung ya penyisihan piutang tak tertagih tadi atau pembentukan cadangan tadi. Yang dalam PMK ini ada perubahan. Kalau dulu sebelumnya mungkin cerita sedikit ya di ketentuan sebelumnya, pembentukan cadangan ini didasarkan pada kolektibilitas atas piutang yang diberikan. Jadi dulu kita hanya kenal ya ada 5 jenis kredit yang diberikan, kualitas aktifanya ada yang sifatnya lancar, ada dalam perhatian khusus, kemudian yang ketiga kurang lancar, kemudian diragukan, dan terakhir ada piutang yang Macet. Nah, dalam pembentukan ya, pengelompokan klasifikasi kolektibilitas ini biasanya didasarkan pada 3 pilar nih yang sering kita terima barangkali. Jadi kalau satu, kita bayar angsurannya selalu tepat waktu, maka kita akan terdorong Lancar. Kemudian akan dilihat juga prospek usaha kita. Kemudian punya usaha apa di rumah? Oh, akan dinilai oleh pihak perbankan. Oh, prospeknya bagus, permintaan bagus, tren penjualan selalu naik. Yang ketiga, dilihat kondisi makro, oh stabilitas ekonominya bagus dan seterusnya. Maka dengan kondisi ini, piutang yang dimiliki oleh BNN akan terdorong lancar. Berikutnya, oh nunggak nih dalam 1 tahun nunggak 1 kali cicilan misalnya, dan sebab lainnya akan naik derajatnya menjadi dalam perhatian khusus dan seterusnya. Nah, dalam mengelompokkan kualitas aktif produktif inilah yang akan menentukan berapa persen sih cadangan yang dapat dihitung di sana. Dihitung gitu Pak ya. Itu ketentuan sebelum. Nah, dengan ketentuan atau yang baru di PMK 74 karena berlakunya SHK 109 tadi, ada alternatif lain selain kolektibilitas, maka pengelompokan kualitas aktif produktif tadi didasarkan pada tahapan atau staging tadi. Nah, betul. dalam SHK 109 ada 3 kelompok, staging 1, stage 2 dan 3. Stage 1 artinya bagus, ya. 2 agak-agak kurang baik ya Pak ya, gitu ya. Yang 3 buruk. Nah, kalau tadi dasar 3 pilar untuk staging, dasar juga 3 Mas komponennya. 1 adalah risiko gagal bayar. Kemudian lihat lagi kemungkinan probabilitas gagal bayar. Yang ketiga adalah kerugian yang terjadi apabila si debitur tadi gagal bayar. Nah, ketiga variabel ini akan diramu sehingga piutang diberikan akan dikelompokkan stage 1, 2, dan 3, di mana masing-masing stage tadi secara perpajakan ada batasan tertentunya, Pak ya. Cadangan yang dapat dibentuk. Nah, mungkin Mas Adi ini bisa menyampaikan berapa sih batasannya terkait ini masing-masing stage di sini Mas Adi? Nah, angkanya cukup kritik ya kan pajak ya, nggak apa-apa kita ini ya. Yang staging itu, jadi tadi sudah disebutkan memang ada kategorinya untuk yang berdasarkan staging itu kan ada kualitasnya baik di stage 1, kemudian ada yang kurang baik stage 2, dan juga yang buruk itu stage 3. Macet ya. Jadi ini memang wajib pajak boleh mengurangkan pembentukan dana cadangan piutang tak tertagih yang dihitung berdasarkan SAK sepanjang tidak melebihi batasan tertentu. Itu untuk tahap kualitas piutangnya stage 1 itu baik, itu batasannya adalah 1,4%. Maksimal gitu ya. Maksimal 1,4% dari saldo akhir piutang yang masuk stage 1. Kemudian yang kurang baik itu di stage 2 itu batasan maksimalnya adalah 23%. Kemudian yang stage 3 ini yang paling risiko sekali gitu. Nilainya juga material ini paling maksimal itu 71%. 71% dapat dicadangkan. Betul. Jadi kembali lagi Kang Pajak, Mas Edi dan Bu Endang, terkait PMK 74 di sini mengatur ya bahwa setiap stage ini ada batasan masing-masing ya
berapa persen yang maksimal dapat dibentuk cadangannya. Jadi dihitung per masing-masing, nggak secara gelondongan. Betul. Kalau wajib pajak ngitung per state misalnya lebih besar perhitungan menurut wajib pajak, berarti kita gunakan perhitungan menurut PMK 74-nya. Sebaliknya, jika perhitungan menurut SHK lebih kecil, menurut perpajakan maksimal Lebih misalnya besar. lebih besar, maka kita Yang itu gunakan berdasarkan milik SHK-nya Pak ya. wajib pajak dalam SHK. Jadi seperti itu ya. Ini agak berbeda dengan perhitungan sebelumnya. Kita ngambil yang mana yang lebih kecil gitu ya Pak Iya. ya, berdasarkan penghitungannya gitu. Iya. Nah ini kalau yang model staging. Hmm. Nah kalau yang berdasarkan kolektivitas mungkin Mas Edi bisa sekilas saja karena mungkin angkanya sangat detail ya. Ini tantangan kita juga nih Mas Edi Bendang ya. Kita menjadikan contoh perhitungan begitu detail dan agak rumit, tapi dengan media verbal nih, boleh disampaikan kira-kira Mas Nah, Edi. tadi yang ada kelupaan untuk jenis-jenis wajib pajaknya ya Pak ya, Oke, maksudnya jenis RU-nya itu subjeknya. subjek pajaknya, usahanya yang masuk ke Mana yang menggunakan staging, mana yang menggunakan elektabilitas seperti itu. Nah, kalau untuk tahapan staging itu termasuk di dalamnya adalah bank umum, Ya. kemudian perusahaan sewa guna usaha dengan hak opsi, Ya. kemudian perusahaan pembiayaan konsumen, leasing ya kalau bisa kita Ya. bilang Pak ya. Kemudian Dengan perusahaan opsi ya, iya, leasingnya dengan yang opsi, dengan opsi, dengan ya. opsi tentunya. Kemudian perusahaan anjak piutang, Ya. kemudian PT PPA. Ya. PPA itu apa ya Pak itu Apa ya? Pak? PT apa? Perusahaan penjamin Perusahaan penjamin aset, agunan atau apa? Iya, Apa? iya, Agunan. PPA, ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah perusahaan pembiayaan. Iya. Kemudian perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, kemudian perusahaan pegadaian. Pegadaian bisa masuk karena juga mereka kan ada Iya. penjaminan gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian PT PNM, kemudian Apa PT SMI, kemudian LPI, Iya. kemudian PT SMF yang melaksanakan detailnya usaha di lampiran menyalurkan PMK kredit. ya, Nah, di situ ya. di lampiran PMK nanti apabila kawan pajak sudah mendapat ininya filenya untuk PMK 74 di situ nanti ada jenisnya yang saya sebutkan itu singkatannya di situ ada. Iya. Seperti itu. Jadi intinya untuk usaha perbankan karena pajak ya dan usaha lain sejenisnya yang menggunakan metode staging dalam menghitung cadangan itu adalah perusahaan termasuk dalam akuntabilitas yang mempunyai kewajiban akuntabilitas publik atau yang tercatat di pasar modal. Gitu ya. Ini kuncinya di sini. Iya. Kemudian yang kolektabilitas yang tadi Iya, setelah ini kita bicara staging, alternatif kedua ya, alternatif metode kedua yang kedua. kolektabilitas. Tadinya sudah dijelaskan sama Pak Arif itu jenis kualitasnya yang ini kan ada yang lancar, kemudian dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet yang paling terakhir. Tentunya itu persentasenya berbeda-beda untuk setiap kualitasnya gitu. Iya. Yang kualitasnya bagus, lancar itu diberikan persentase yang paling kecil ya Pak ya, seperti untuk Iya. pembentukan Contoh mungkin satu cadangannya. saja untuk BPR nih Mas Edi nih. 5 kelompok kualitas akibat tadi masing-masing berapa sih maksimal besaran cadangan yang dapat dibentuk? Baik. Kalau untuk ini yang jenis lancar itu masuk ke kolektabilitas pertama yaitu bisa dibentuk dana cadangannya adalah 1%. Oke. Ya, 1%. Kemudian untuk dalam perhatian khusus itu 5%. Maksimal ya. Maksimal itu ya, tentunya itu maksimal. Kemudian untuk yang kurang lancar itu 15%. Kemudian yang diragukan itu 50%. Iya. Dan yang macet sama sekali memang tidak bisa ditagih gitu ya Pak, yaitu 100% bisa dibentuk dana cadangannya. Itu seperti itu. Kemudian ini juga yang tadi saya sebutkan itu ada untuk wajib pajak yang menyalurkan kredit, misalnya perusahaan pegadaian, kemudian LKM. Kemudian yang kategori tadi juga dari 1, 5, 15, 50% dan 100% itu berlaku juga untuk wajib pajak yang melaksanakan usaha penyaluran pembiayaan syariah. Seperti itu. Iya. Jadi kembali lagi sebagai dasar ya, ini kan kebatasnya maksimal nih sesuai PMK 74. Kemudian kita bandingkan dengan apa gitu kan? Tentunya dengan SPT wajib pajak. SPT wajib pajak secara komersil ya, didasarkan pada apa? Kembali lagi untuk tadi yang staging tadi ini didasarkan pada SHK 109. Sementara yang kedua yang dengan metode kolektibilitas ini mereka atau perusahaan-perusahaan ini menghitung kualitas aktiva produktifnya 5 jenis tadi berdasarkan POJK. Apa itu POJK? Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sana OJK juga tentu ya akan mengawasi nih para lembaga jasa keuangan perbankan dan non perbankan ini ya, tentunya harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur sesuai POJK tadi. Nah, kemudian ini terkait agunan nih.
Baik. Bu Endang, ada nggak barang yang jadi agunan di bank? Semoga nggak ada. Biasanya Bisa, memang ya. berusaha Mas Edi? berupa aset tetap ya Pak ya. Saya alhamdulillah belum. Nggak ada sih, Pak. Alhamdulillah ya. Wah, ini luar biasa nih kalau pajak. Kalau nggak ada agunan berarti nggak punya Nggak punya utang. Nah, bagaimana nih perhitungan agunan dalam perhitungan cadangan di sini Baik. ya? Ini jenis Gimana? dan besarnya agunan itu Iya. sebagai pengurang piutang gitu ya. Ya. Untuk agunan liquid ini bisa ada yang pertama itu tabungan, kemudian deposito, giro, simpanan jaminan atau security deposit dan atau uang kertas asing. Iya. Kemudian sertifikat Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia Syariah, surat berharga syariah, kemudian surat utang negara, sukuk dan atau surat berharga lain yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Kemudian jaminan pemerintah Indonesia dan atau jaminan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi atau investment grade sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah logam mulia. Itu bisa 100% ya Pak ya? Diperhitungkan 100% agunannya. diperhitungkan agunannya berdasarkan penilaian wajib pajak atau laporan pada OJK. Jadi atas agunan liquid tadi itu bisa diperhitungkan sebesar 100%. Kemudian agunan lainnya ini bisa diperhitungkan paling maksimal sebesar 75% ya Pak ya, 75%. Yang diantaranya adalah efek ya, yang dicatatkan di bursa efek dan atau efek yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi dari lembaga pemeringkat efek yang telah terdaftar dan memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan. Kemudian tanah dan atau bangunan termasuk rumah susun, rumah komersial dan atau gedung perkantoran dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atau kepemilikan atas tanah dan atau bangunan gitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tanah dan atau bangunan termasuk rumah susun, rumah komersial dan atau gedung perkantoran dengan bukti kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat gitu. Kemudian selanjutnya mesin dan atau elektronik baik yang merupakan satu kesatuan dengan tanah maupun tidak menjadi satu kesatuan dengan tanah. Kemudian pesawat udara dan atau kapal laut, ini juga bisa termasuk aset ya Pak, karena nilainya besar ya itu ya. Dengan ukuran di atas 20 meter kubik, seperti itu. Kemudian kendaraan bermotor, alat berat dan atau persediaan. Yang terakhir adalah resi gudang. Itu bisa diagunkan sebesar 75% maksimal. Jadi Mas Edi, pajak ya terkait pengurangan agunan untuk menghitung cadangan ini kalau metode staging tidak bisa ya dikurangkan, tapi hanya digunakan untuk menghitung cadangan berdasarkan kolektibilitas. Contohnya begini, ada debitur A, dia punya pinjaman 1M, kemudian memberikan jaminan tanah senilai 1M juga. Maka berapa sih saldo kredit yang diperhitungkan untuk menghitung cadangan? Yaitu 1 miliar dikurangi agunan. Betul. Agunannya karena dia tanah, maka hanya diperhitungkan 75%. Jadi 1 miliar dikurangi 750 juta, sehingga saldo kreditnya sisa 250 juta. Nah, 250 juta itulah kita kalikan berapa persen sih tadi maksimal yang dapat dibentuk. Nah, ini dari tadi kita bahas terkait pembentukan cadangan. Nah, mungkin kita perlu ilustrasikan sedikit nih Mas Jadi, Bu Endang ya. Bagaimana sih teknis pembebanan biaya dalam SPT terkait pembebanan cadangan? Contoh nih misalnya, dalam awal periode PT ABC, ya saya ulangi, pada awal periode 1 Januari misalnya, ada saldo penyisian penghapusan piutang tak tertagih 100. Berapa saldo awal penyisian atau cadangannya? 100. Selama tahun berjalan, ada kredit macet, sudah dihapus bukukan sebesar 25, sehingga sisanya berapa? 75. Nah, setelah dihitung dengan PMK 74, seharusnya di akhir periode cadangannya adalah sebesar 150. Maka pertanyaannya, nih kuis nih, dalam tahun berjalan berapa biaya cadangan penghapusan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto? Jawabannya adalah tadi saldo awal 100 sudah diambil 25, tinggal 75. Padahal kita perlu saldo akhirnya 150.
50. Berarti berapa biayanya? Kurang 75 lagi ya Pak ya. 75, betul sekali. Jadi terkait tadi ada 2 jurnal ya, ketika ada penghapusan tinggal di jurnal aja. Sebelah kirinya waktu 25 kita hapus bukan kan piutangnya, biaya penghapus piutang kata tadi 25 pada piutang pada cadangan. Cadangan ya Pak ya. Cadangan dulu ya, Iya, cadangan cadangannya di dulu. debit Betul. 25, kreditnya apa? Kreditnya pada piutang tadi. Pengurangan ya. Pengurangannya tadi pengurangan cadangannya 25 tadi ya Pak ya. Jadi pada kasus yang kita realisasikan yang simpel tadi mudah-mudahan dapat dimengerti, maka biaya cadangan beban dalam SPT tahun berjalan adalah kekurangannya saja Kekurangannya. 70. Bagaimana kalau ternyata saldo awalnya lebih tinggi? Apa konsekuensinya? Wajib pajak harus melaporkan Operasi sebagai fiskal ya Pak ya nanti ya. penghasilan penghasilan. lain, gitu Penghasilan ya. lain. Jadi kembali lagi terkait cadangan ini kita tahu ya kalau beda antara komersial dan fiskal ada 2 ya, beda tetap dan beda waktu. Maka terkait cadangan di sini sifat perbedaannya hanya sementara atau karena hanya waktu saja. Nah ini 2 poin lagi nih sebelum kita akhiri mungkin barangkali Mas Jadi terkait penghapusan piutang tertagih ya, baik dalam metode write off ataupun tadi dalam penggunaan cadangan ada syarat nih supaya tidak dilakukan koreksi fiskal oleh DJP. Apa itu syaratnya ketika wajib pajak akan menghapuskan piutangnya? Ya. Syarat-syaratnya itu masih diatur di PMK nomor 105 tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 207 tahun 2015. Di mana persyaratan untuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih. Itu yang pertama adalah wajib pajak menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ada ke nomnya DJP. ya, Ada daftar lampiran nominatifnya Pak. SPT. Betul, dalam lampiran SPT. Itu isinya NIK atau NPWP debitur. Iya. Namun dikecualikan untuk pelapor piutang kurang dari 50 juta. Kemudian nama debitur, alamat debitur, jumlah plafon piutang yang diberikan, kemudian jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, kemudian terakhir adalah jenis dokumen pembuktian yang dilampirkan. Jadi perlu ada dokumen bahwa memang debiturnya itu sudah tidak bisa membayar utangnya ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah piutang memenuhi salah satu ketentuan dan wajib pajak melampirkan dokumen berikut. Nah, persyaratannya itu yang pertama telah diserahkan perkara penagihannya pada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Jadi sudah bukan tanggungannya wajib pajak lagi Pak ya, sudah diserahkan ke instansi pihak lain yang mengurusi tentang piutang negara. Kemudian terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. Kemudian telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Gitu. Kemudian terakhir adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Itu persyaratannya. Kemudian dokumen pembuktiannya itu yang pertama tadi telah diserahkan perkara penagihannya pada instansi yang mengurusi penanganan piutang negara adalah salinan bukti penyerahan perkara penagihannya ke pengadilan negeri atau pengadilan yang berwenang atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Kemudian kalau perjanjian tertulis itu dokumen pembuktiannya adalah salinan perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang usaha yang telah dilegalisasi oleh notaris. Kemudian bukti untuk telah dipublikasikan adalah salinan bukti publikasi dalam penerbitan umum atau penerbitan khusus. Kemudian kalau pengakuan itu dokumennya adalah salinan surat yang berisi pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan dan disetujui oleh kreditur tentang penghapusan piutang untuk jumlah utang tertentu yang disetujui oleh kreditur. Itu syarat untuk penghapusan piutang nyata-nyata tidak tertagih sebagaimana diatur di PMK 105 tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 207 tahun 2015. Seperti itu. Kemudian untuk yang tadi dibilangkan daftar nominatifnya tadi kemudian ada ini Pak yang piutang kurang dari 100 juta gitu ya, untuk debitur kecil ya tidak perlukan itu merupakan di penjelasannya adalah merupakan gunggungan jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga pembiayaan dalam negeri akibat pemberian misalnya Kokesra, kredit usaha tani atau HUT, kemudian kredit pemilikan rumah sangat sederhana.
kemudian kredit usaha kecil, kredit usaha rakyat, dan atau kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan pengkreditan Bank Indonesia dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi. Kemudian untuk yang tadi itu syarat untuk penerbitan umum atau khusus itu penerbitan oleh Badan Hukum Indonesia melalui media cetak atau elektronik yang meliputi pemuatan pengumuman pada penerbitan surat kabar atau majalah atau media massa yang lazim lainnya. Kemudian penerbitan himpunan bank-bank milik negara, Himbara, atau Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional, Perbanas. Kemudian penerbitan atau pengumuman otoritas jasa keuangan, dan penerbitan yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan pihak kreditur menjadi anggotanya. Jadi kategori persyaratannya untuk telah dipublikasikan itu seperti itu ya kawan pajak semua. Jadi harus ada persyaratan seperti itu baru nanti piutang yang nyata-nyata tidak tertagih itu bisa dikurangkan ya Pak ya, dibebaskan sebagai biaya dalam pengurangan penghasilan brutonya seperti itu. Ya, enggak terkait masa peralihan ini sangat penting ya, sangat perlu untuk kita ketahui ya, karena banyak juga ya wajib pajak perbankan yang terdaftar di kita di KPP Badura. Jadi kan pajak dalam rangka implementasi PMK 74 ini di masa peralihan ini mulai berlaku tahun 2024 kawan pajak. Jadi kembali lagi silakan kepada subjek pajak yang dimaksud ya dalam PMK di sini yang punya hak untuk melakukan tadi pembentukan cadangan tadi. Dalam PMK ini mengamanatkan ketika kita akan melaporkan SPT tahun 2024 ya, sebentar lagi selesai ya tahun pajak kita. Betul. Maka wajib pajak atau kita diminta atau menghitung ulang dulu cadangan yang sudah sebelumnya kita laporkan per 31 Desember 2023. Jadi kita diminta mengulang berapa saldo awal cadangan yang sudah dibentuk. Dihitung ulang seperti apa? Dihitung ulang untuk disesuaikan menggunakan PMK 74 ini. Maka jika ada selisih, nah selisih bisa selisih lebih atau selisih kurang ya Pak ya. Kurang. Jika ternyata ya, jika ternyata perhitungan menurut PMK 74 besaran cadangan lebih kecil, berarti saldonya ternyata lebih tinggi ya, selisih lebih tadi wajib loh dilaporkan sebagai penghasilan di SPT 2024. Sebaliknya, setelah dihitung ulang dengan PMK 74 ternyata saldo cadangannya lebih tinggi, berarti kan kurang nih saldo awalnya. Maka kekurangan tadi dapat dibebankan sebagai 2 tahun ya Pak ya. Paling lama ya, 2024 untuk tahun 2024 dan 2025. Jadi kembali lagi untuk diperhatikan PMK 274 ini walaupun baru di launching, ini juga mensyaratkan ya sudah harus diperhitungkan dalam SPT tahunan tahun 2024 ya sebentar lagi akan kita lalui. Jadi sudah dibentuk dulu ya Pak ya 2023 otomatis kan memang sudah dibukukan sebagai biaya ya Pak ya. Jadi dihitung ulang lagi untuk SPT 2024 gitu ya. Kalau ada selisih lebih itu diakui sebagai tambahan biaya dan dibebankan paling lama 2 tahun di tahun 2024 dan tahun 2025. Kemudian apabila ada selisih kurang, berarti nanti itu harus diakui sebagai penghasilan karena tadinya kan sudah dibebankan biaya nih. Seperti itu. Nah, kalau ada selisih kurang jadi harus ditambahkan sebagai penghasilan, diakui sebagai penghasilan di tahun 2024 di kolom SPT tahunannya masukin ke penghasilan lain-lain. Nanti akan dihitung berapa pajak atas itu gitu ya, atas penghasilan tersebut. Baiklah, saya simpulkan ya, PMK 74 tahun 2024 ini merupakan ketentuan yang sedikit melakukan perubahan ketentuan PMK 81 tahun 2009 dan PMK 2019 tahun 2012 terkait pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan berlaku khusus untuk usaha bank dan usaha lain yang menyalurkan kredit atau pembiayaan. PMK ini diterbitkan antara lain untuk menyelaraskan ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan yang bersifat dinamis. Ya, adapun perubahan ketentuan ini selayaknya dapat dipahami dan diterapkan mulai tahun pajak 2024, khususnya bagi wajib pajak yang mempunyai clue seperti yang disebutkan dalam PMK 74 tahun 2024. Baiklah kawan pajak semua, sampai di akhir ini ya Pak ya. Akhirnya kita sudah menyelesaikan edukasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat.
Dan bagi kawan pajak semua yang masih ingin ada yang ditanyakan, silakan menghubungi WA Helpdesk kami di 08 111 330 053. Kita jangan lupa memfollow IG live kami dan medsos kami agar di situ kan pajak dapat Selalu mengupdate ya. mengetahui Iya, informasi seputar perpajakan ya. dan edukasi yang lainnya yang akan kami Selenggarakan. selenggarakan. Iya. Terima kasih Oke. atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa jumpa. di edukasi selanjutnya. Sampai jumpa Salam. kawan pajak. Terima kasih.